Mari pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur panjang, dan mudah-mudahan umur kita semakin berkah di dunia dan nanti di akhirat, mudah-mudahan membawa husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Acaranya pada sore hari ini adon tanah sama akikah. Tentu di selain itu diiringi dengan doa nih. Tadi dibacakan surat surat Al-Waqiah, kemudian diikuti dengan sholawat, dan sedikit banyak insya Allah akan diisi dengan mau'idatul hasanah, tolabul ilmi, sedikit malah berkah mawon nih. Para jemaah, mudah-mudahan doa kita pada sore hari ini baca surah Al-Waqiah, kemudian sholawat diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi doa bagi Ananda sing pentingnya nama niku untuk memperbaiki nama anak-anak kita. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah mengatakan para jemaah, inna kulla syakhsin lahu min ismihi nasibun, inna khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi setiap orang niku memiliki nama, memiliki nasib tergantung namanya. Jadi kalau ulangi lagi, sesungguhnya setiap orang niku memiliki nasib tergantung namanya. In khairan fa khairun, apabila namanya anak tersebut niku baik, maka fa insyaallah anak itu kelak akan menjadi anak baik. Wa in syarrun fa syarrun, akan tetapi apabila anak tersebut niku namanya buruk, maka fa insyaallah anak niku kelak akan menjadi anak buruk. Dan kelihatannya niki namanya bagus nih. Jadi perbendaharaan, mudah-mudahan niku menjadi anak yang soleh, menjadi doa untuk kedua orang tuanya dan untuk anaknya kelak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Ini doa kita. Abnul Malik tadi dibacakan doa surat Al-Waqiah dan mengatakan suratul ghina. Surat Waqiah itu surat kekayaan. Faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Maka bacalah surat Waqiah dan ajarkanlah anak-anak kalian surat Waqiah. Jadi surat Waqiah itu surat kekayaan. Jadi kalau panjenengan ingin kaya, ingin sukses perdagangannya, bisnisnya, jangan lupa baca surat Al-Waqiah. Nah, ini saya contoh panjenengan punya toko, punya bisnis, nopo mawon, panjenengan jangan sampai lupa baca surat Al-Waqiah. Syukur-syukur Al-Waqiah itu dibaca setiap sebab Nabi mengatakan man qara'a suratal waqiah kullu lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka kefakiran, kemelaratan selama-lamanya tidak akan mengenai orang tersebut. Jadi panjenengan niku mulai saat ini niku keutamaannya surat Al-Waqiah niku salah satu diantaranya bisa menjadikan kalian tidak fakir. Walaupun jatuh gak nemen lah gitu, walaupun miskin gak terlalu nemen. Nah niku sampai jangan lupa baca surat Al-Waqiah. Dan mudah-mudahan Al-Waqiah tadi niku menjadi doa kepada Ananda Sohibul Bait tadi, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Niku pada jemaah pentingnya nama tadi. Makanya pada malam hari ini kula coba membawa tema tentang cara memberi nama yang baik. Mungkin jika tidak hanya berlaku bagi seseorang, tapi semua di antara kita, bagaimana caranya memberi nama yang islami. Panjenengan kalau punya anak, ketika ingin memberi nama anaknya, yang terbayang dalam pikiran kita biasanya sinten? Nama artis sinetron, nama pemain film India, sepak bola Persibaya, atau mungkin ulama, orang-orang soleh, sinten biasanya terbayang? Ya, itu. Biasanya yang sekarang rata-rata itu yang terbayang pemain sinetron.
biasanya, pemain sepak bola biasanya nih. Belum tentu mereka niku soleh-soleha. Mungkin sukses dunianya, tapi belum tentu sukses akhiratnya. Di dalam kitab ini dijelaskan nih para jemaah, cara memberi nama, caranya niku ayusamiyahu isman hasanan, memberi nama dengan nama yang baik. Menurut pandangan Islam, nama yang baik itu bukan dilihat depannya huruf nopo. Nah, ini kadang-kadang Jawa biasanya kalau melihat nopo, kalau melihat nama yang baik berat atau tidaknya bisa dilihat dari huruf depannya. Itu bukan. Kalau dalam Islam itu melihat nama baik atau hurufnya dilihat dari lafadznya dan juga maknanya. Contoh, gitu. Kalau di sini dicontohkan nama yang baik ke asma'il anbiya seperti namanya para nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Yakub. Itu sunnahnya pakai nama-nama nabi. Awis sahabati atau namanya para sahabat Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Awis salihin atau nama-namanya orang-orang soleh, namanya para ulama. Wa min haqqil walidi, dan itu adalah hak seorang anak bagi kedua orang tuanya. Jadi wajib orang tua itu memberi nama kepada anaknya dengan nama-nama yang baik. Nah, yang nama-nama yang baik karena disebutkan di dalam sebuah hadis, hakul waladi ala walidihi, kewajiban orang tua terhadap anak adalah salah satunya diantaranya ayyuhassina ismahu, memperbaiki namanya. Nah, itu. Jadi kadang wonten Bu nggih. Kadang-kadang nopo namanya niku lafadznya baik karena diambil dari Al-Qur'an. Contohnya fasta'idz minat fasta'idhanir rajim, bisa begitu. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dinamai setan. Setan itu di dalam Al-Qur'an kan baik lafadznya karena diambil daripada Al-Qur'an. Tapi maknanya nopo? Setan, panas, api. Nah, ini Bu. Ada juga namanya baik diambil dari Al-Qur'an, namanya Allah misalnya. Ada kemarin itu namanya Allah. Nama orang bernama Allah. Ini Bu. Baik diambil daripada Al-Qur'an. Tapi maknanya itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seseorang itu dinamai dengan nama Allah kecuali Allah. Jadi nama baik itu dalam Islam baik lafadznya dan juga baik maknanya. Sebab kenapa para jemaah? Sebab kata Nabi, nanti itu di hari kiamat orang itu akan dipanggil namanya. Lu bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala manggil nanti di hari kiamat, setan, misalnya iblis, misalnya kalau namanya iblis, Allah, mana mungkin. Nah, makanya Nabi mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Wa hassinu asma'akum, maka perbaikilah nama-nama kalian. Artinya kita itu diperintahkan untuk memperbaiki nama anak-anak kita. Ada nama-nama para jemaah di dalam Islam yang paling baik digunakan untuk anak-anak kita. Yang pertama disebutkan di dalam kitab ini, Habbul asma ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik menurut Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Atau nama Allah yang diikuti dengan kata-kata Abdul. Misalnya Al-Jabbar, Abdul Jabbar. Misalnya Ar-Razzaq, Abdul Razzaq. Al-Fattah, Abdul Fattah. Al-Mannan, Abdul Mannan. Pokoknya Asmaul Husna itu diikuti dengan kata-kata Abdul, itu nama yang paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sudah nggak berlaku Abdul niku. Abdul Jabbar, Abdul Mannan,
Abdullah nggak ada, sudah hampir. Paling sekarang namanya sepak bola sinetron itu. Bahkan disunahkan namanya itu diikuti dengan nama Muhammad. Ada kata Muhammadnya. Misalnya Muhammad Ali. Nah, begitu misalnya. Itu sunnah diawali dengan nama Muhammad. Kalau berkahnya Nabi Muhammad. Sebab dikatakan di sini para jamaah, idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Jadi nanti di hari kiamat niku ada suara memanggil orang yang namanya cocok dengan Nabi Muhammad. Jadi orang yang namanya cocok dengan Nabi Muhammad, falyadkhulul jannah, dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Nama itu mempengaruhi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, man kana lahu thalathatun minal waladi wa lam yusammi ahadahum bi Muhammadin faqad zihila. Disebutkan, barang siapa yang memiliki 3 anak tapi salah satu di antara anaknya yang 3 itu tidak dikasih nama Muhammad, faqad zihila, maka sungguh dia bodoh. Jadi diusahakan kalau sampai punya anak 3, maka salah satu di antara anak 3 itu ada yang namanya Muhammad begitu katanya. Kenapa? Di sini katanya disebutkan di sini rizqu khair, mereka akan mendapatkan rezeki yang paling terbaik, lancar rezekinya. Jadi panjenengan kalau punya anak 3, yang ketiga masih belum diberi nama, diberikanlah nama Muhammad, atau mungkin ditambahi Muhammad awalnya, kemudian nama belakangnya simpan. Nah, itu. Kalau ingin rezekinya lancar, itu. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya, siapa yang berhak memberi nama? Ini disebutkan di dalam kitab niki, at-tasmiyatu liman lahu al-wilayatu, yang berhak memberi nama adalah yang ada kaitannya dengan perwalian, tentu bapaknya atau kakeknya. Nah, itu. Meskipun kakeknya itu katakanlah tidak wajib menafkahi, tapi tetap dia bisa memiliki hak untuk memberi nama selain bapaknya adalah kakeknya. Dan waktunya memberi nama niku biasanya dilaksanakan qabla dzabhi, sebelum menyembelih akikah. Tentu namanya ini kan diberikan sebelum akikah gitu. Nah, niku. Selanjutnya para jemaah disebutkan, bagaimana dengan anak yang gugur? Nah, ini kan wonten biasanya gitu. Anak belum sempat lahir ke dunia, tiba-tiba keguguran. Apakah tetap anak seperti itu tetap disunahkan untuk diberi nama? Di sini disebutkan tetap disunahkan untuk diberi nama, meskipun dia gugur, asalkan balagha awanan nafi, asalkan dia sampai waktu peniupan roh. Peniupan roh itu berumur pinten dari bayi 120 hari. Kan proses bayi itu kan pertama kan selama 40 hari kan masih dalam bentuk mani gitu. Setelah 40 hari lagi berubah bentuk darah. Setelah 40 hari lagi berbentuk daging. Baru setelah itu roh ditiupkan. Kalau sudah berumur, kalau di total sekitar 120 hari. Kalau sudah bayi keguguran tadi umurnya sudah 120 hari di dalam kandungan, kemudian gugur, maka dia tetap disunahkan untuk diberi nama meskipun sudah meninggal. Nah, itu. Sekalipun tidak diketahui apakah laki-laki ataupun perempuan. Menurut keyakinan mawon, kalau diperkirakan laki-laki dikasih nama laki-laki. Kalau diperkirakan perempuan dikasih nama perempuan. Nah, niku cara memberi nama. Terus para jemaah, bagaimana dengan nama yang sudah terjadi? Diperbolehkan untuk merubah nama. Kalau memang namanya niku kurang baik, bahkan sunnah untuk memperbaiki nama.
Sebab pada suatu saat Rasulullah pernah kejadian, di zaman Rasulullah itu pernah kejadian para jemaah. Ada sahabat namanya Sa'id bin Musayyab. Beliau bercerita tentang kakeknya. Kakeknya namanya Hazan. Hazan, kakeknya datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada kakek ini yang bernama Hazan ini, "Mas muka, siapa namamu?" Kemudian si kakek menjawab, "Ismi Hazan, nama saya adalah Hazan." Hazan, bukan Hasan, Hazan pakai za gitu. Hazan itu artinya sedih, sengsara artinya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Bal anta sahlun, bukankah namamu Sahal? Atau apakah kenapa namanya tidak diganti Sahal saja? Kok namanya Hazan? Hazan itu artinya sedih, susah. Kalau diganti Sahal bagaimana?" Apa katanya si kakek tadi? Kakek menjawab, "Ma'ana bimughayyirin isman sammanihi abi." Saya tidak mau merubah pemberian nama ayah saya. Artinya kakek ini tidak mau merubah namanya yang sudah diberikan ayahnya, yaitu Hazan, yang artinya sedih. Lalu apa kata anaknya yang bernama Ibnu Musayyab ini? "Famazalat hina al-huzunatu ba'du." Sejak kakek saya tidak mau dirubah namanya Hazan menjadi Sahal, tetap namanya menggunakan nama Hazan sedih. Sejak itu kakek saya mengalami, keluarga saya mengalami susah, sengsara, mengalami melarat katanya. Ini disebabkan karena nopo? Namanya yang mengandung sengsara, sedih, sehingga menjadi doa dalam kehidupannya, sehingga apa yang dialami sesuai dengan namanya. Itu pentingnya nama. Maka dari itu para jemaah, jadi pentingnya merubah nama, bahkan wajib kalau namanya itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Nah, niku. Oleh karena itu para jemaah, pentingnya tadi merubah nama. Alhamdulillah ini namanya kelihatannya sudah bagus namanya, apalagi kemudian diikuti dengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak anaknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Dan ini tradisi para orang-orang soleh dulu para jemaah. Kalau orang dulu niku kalau memberi nama disebutkan di dalam kitab ini, biasanya orang tua niku menyediakan dua nama, biasanya dua nama niku di lotre, diundi. Mana yang jatuh itulah nama anaknya. Itu biasanya kalau satu namanya cukup di Fatihah. Biasanya di Fatihah didoakanlah bahasa sekarangnya tanpa diundi Fatihah. Biasa begitu dibaca Fatihah. Mudah-mudahan anak ini dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang sukses dunia dan di akhirat. Kalau yakin menjenengan mengadakan pengajian seperti ini kan dalam rangka mendoakan anaknya supaya anaknya kelak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna, bermanfaat, khususnya lebih bagi kedua orang tuanya. Kalau yakin niatnya itu dan terus seperti itu, insya Allah doanya panjenengan akan bermanfaat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Nabi mengatakan nasib niku tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi apapun nasib kita, meskipun orang tua ini katakanlah sudah punya, harus melarat katakanlah, tapi karena kita rajin berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, insya Allah kemelaratan yang kita alami tidak akan dialami oleh anak-anak kita. Pasti. Karena doa itu Nabi mengatakan doa silahul mukmin, doanya itu senjatanya orang mukmin. Apapun permasalahannya, kita pun kemelaratannya, kesulitan yang kita hadapi, jangan lupa berdoa. Insya Allah doa kita kalau betul-betul dekat dengan Allah, insya Allah nasib kita akan berubah.
waktu para jemaah. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya. Intinya para jemaah, jadi pentingnya nopo memberi nama anak dengan nama-nama yang baik. Dan perlu diketahui ketika kita memberi nama, diusahakan yang terbayang dalam pikiran kita, jangan pemain sinetron, pemain sepak bola. Diusahakan orang-orang yang sukses dunia akhiratnya. Jangan dunianya saja, tapi akhiratnya tidak. Soalnya di dalam Al-Quran itu pernah kalau menyebutkan ada dua kelompok. Yang pertama hanya meminta duniawi, yang kedua meminta kedua-duanya, duniawi dan akhirat. Kalau panjenengan hanya minta duniawi, tetap dapat, tapi akhiratnya tidak dapat. Tapi kalau panjenengan minta kedua-duanya, insya Allah dapat semuanya. Oleh karena itu, supaya kita ada manfaatnya ngaji niki, monggo kita cari kedua-duanya, dunia dan akhirat, sesuai dengan doa kita yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya supaya kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan kebaikan juga di akhirat. Iku mawon para jemaah, ngapunten sedikit karena waktunya juga seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sebelum